Bi, aku pulang naik taksi aja ya. Kamu masih lama ya meetingnya? Bi, cepetan sana. Kok ini kita lewat jalan sini ya? Ini lewat mana ya? Pasti nggak ada kalau ada lu. Terima kasih, kamu udah bantuin Lala anak saya. Saya berutang budi sama kamu, sama Excel juga. Kalau nggak ada kalian mungkin saya nggak tahu nasib Lala seperti apa. Kamu pantas dapat suami yang lebih baik lah. Jadi sekarang kamu ngerasa lebih enak ngechat Chef Julian daripada aku. Pantasan aja sekarang dia ngerasa pahlawan. Gue ingetin lu ya, gak usah ikut campur urusan rumah tangga gue. Urus rumah tangga Anda yang benar. Ke rumah tangga lu bener aja. Banyak alur. Aku mau bayar pakai uangnya Kamesha. Iya, kamu pikir aku pohon duit? Kalau kakak nggak bayar, mungkin besok pagi kakak gak bakal ngeliat Arden punya uang lagi. Ya udah, makanya tinggal transfer 15 juta doang kok. Cewek pembawa sial. Mau nggak mau, gue harus ambil dari duitnya si Lala. Nih, gue udah transfer. Udah lunas kan? Udah ya? Makanya kalau utang tuh bayar. Paham lu? Awas ya kalau telat lagi ya. Muka lu gua bakalan bikin hilang sebelah. Ngerti lu? Bro, coba bro. Ayo. Oh, alhamdulillah. Ya, nanti kalau misalnya obatnya udah ada, ayah harus minum ya 3 kali sehari. Jangan sampai lupa. Ya kalau aku lupa, kamu yang ingetin. Ini kan akibat ulah kamu juga aku sakit kayak gini kan? Buruan obatnya, aku tunggu di depan. Silakan ditunggu dulu di situ ya, Bu. Ya, makasih. Alhamdulillah. Tensi aku sekarang udah normal, Jeng. Padahal semalaman udah deg-degan banget loh. Aku juga tadi cuma dapat vitamin aja biar ya gampang capek katanya. Ya. Itu bukannya siapa? Aku kok pernah kenal dia ya? Di mana ya? You know her? Oke, bentar. Aku pernah simpen fotonya dia loh. Sebentar ya, Jeng. Aku cari dulu ya. Nah, ini dia, Jeng. Ya kan? Dia kan pernah kerja di perusahaan suami kita loh, Jeng. Sinar Permata Buana. Masih ingat kan? Kemarin Bu Desi bilang yang kerja di sana itu sepupunya. Berarti dia bohong. Kenapa sih kayak gini aja dia mesti bohong? Pokoknya ayah mau kita besok ke rumah Julian, ya? Besok banget ya? Iya. Enggak, aku takutnya. Takut apa? Takut nggak enak aja kita tiba-tiba datang, takut nggak sopan. Ya, besok kan anak-anak pada libur. Menurut aku kasih aja waktu mereka untuk istirahat di rumah. Untuk ucapan terima kasih, kita kan bisa kirim bingkisan. Kamu gimana sih, Des? Julian itu sudah menyelamatkan nyawa anak kita, Lala. Terus kita cuma kasih bingkisan. Nggak sopan banget, nggak ada tata keramanya keluarga kita. Kita datang dong ke sana, ngucapin terima kasih. Cuman itu aja kok.
Pokoknya aku mau kita semua ke sana. Titik. Oke, Ardan ikut kok. Ya. Yaudah kalau gitu ayah sama keluarga aja begini ya. Saya kan perlu ikut ya. Kamu harus ikut. Yang ditolong itu istri kamu, Lala. Bukan perempuan lain. Kamu harus hadir dong. Biar keluarga kita sopan. Ya udah, nanti biar aku coba bilang sama Chef Julian ya, Ayah. Ya kamu bilang dulu ya. Seperti biasa, Meisha nggak akan ikut. Bi, kamu gak marah kan? Kalau besok kita ke rumahnya Chef Julian seperti yang Ayah minta. Emangnya aku bisa marah? Lagian ayah kamu tuh lebay banget tau. Ngapain juga kita semua harus ke rumah Chef Julian? Sekeluarga lagi. Untuk apa? Oh biar Chef Julian tahu kalau aku ini bukan suami yang baik buat kamu. Nggak bisa jagain istrinya, gitu. Lah, padahal kamu tahu kan, aku tuh bisa jagain kamu, cuman emang waktunya aja nggak pas. Bener nggak? Iya, Bi. Udah, nggak apa-apa. Kamu ke sana, tapi kamu nggak boleh deket-deket sama Chef Julian. Kamu cukup duduk, diem, denger, senyum. Aku juga bakalan begitu. Nanti urusan basa-basi itu bagian ayah. Ngerti kan kamu? Bi, dulu kamu gak begini loh. Apa memang ini sifat kamu ya sebenarnya? La. Iya ya. Ayah masuk ya. Maaf kalau ayah ganggu. Ayah cuma mau ngingetin besok kita perginya jangan siang-siang ya. Ayah tenang aja. Besok juga pasti bakalan aku sama Lala yang duluan siap. Oke. Istirahat ya. Aku izin telepon Chef Julian dulu ya, biar nggak terlalu malam. Nah, terserah kamu deh. Mau kamar mandi dulu ya, mules. Dengerin nama Chef Julian mulu. Aduh. Nonton apa sih? Mau nonton Princess. Pak. Syifa sama Princess itu cantikan siapa? Syifa nanya ke papa. Cantikan kamu dong. Kenapa sih kok malah nanya-nanya? Of course dong, Papa. Kok pede banget sih kamu? Dasar. Lala. Itu siapa Pak yang telepon? Yang nelpon Tante Lala. Tante Lala? Iya. Ayo Pak, cepet angkat. Bentar ya sayang. Halo, La. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Chef. Maaf banget saya mengganggu malam-malam. Oh iya, nggak apa-apa, La. Enggak, ini saya mau minta izin. Besok insya Allah saya dan keluarga ingin datang ke rumahnya Chef Julian. Sekalian ayah saya mau mengucapkan terima kasih secara langsung. Oh, iya, boleh. Justru saya senang kalau kalian sekeluarga bisa datang ke rumah.
Makasih banyak ya, Chef. Sampai ketemu besok. Iya, sampai ketemu besok. Kok Papa senyum-senyum sendiri sih abis teleponan sama Tante Lala? Enggak, siapa yang senyum-senyum sendiri? Syifa, besok Tante Lala mau datang ke rumah. Beneran, Pak? Yeay! Aku kangen banget main sama Tante Lala, Pak. Oh iya? Ada apa non Cipa? Kok teriak-teriak rame-rame? Itu Mbok, Tante Lala mau ke rumah besok. Ya sih. Iya Mbok, besok Chef Lala akan datang sama keluarganya. Oh, siap. Syifa, kan besok Chef Lala bakal datang pagi-pagi. Syifa, bobo ya, biar besok ketemu Tante Lalanya fresh, oke? Oke, Pak. Mas, gimana kalau ke rumah Chef Julian nih kita tunda dulu? Tunda? Ya nggak bisa lah, kok ditunda sih? Aku nggak enak badan, Mas. Lala udah bilang ke keluarga Julian. Terus kita harus tunda sekarang. Kamu mau bikin malu Lala? Ya udah, kalau gitu nggak apa-apa ya. Kalian aja yang kesana, aku di rumah. Kamu harus menghargai dia dong. Kita ke sana untuk mengucapkan terima kasih karena Julian sudah menyelamatkan anak kita Lala. Kalau kamu nggak enak badan, kamu bisa minum obat kok. Lagian kita cuma sebentar. Aku lihat kamu baik-baik aja kok. Aku nggak mau ngerepotin kalian di sana, Mas. Nggak akan ngerepotin siapa-siapa. Kita ke sana mengucapkan terima kasih kepada Julian. Oke? Dan aku mau kamu ikut. Titik. Ayo cepat siap-siap. Gimana kalau nanti Bu Lydia makin marah sama keluargaku? Aman kali ya? Julian sama si Bibi nggak bakal ngadu kan? Jangan sampai ada yang tahu, terutama ayah sama Lala. Enggak lah, Julian bukan tukang ngadu. Miri, kamu di rumah aja ya. Awas nanti jangan sampai kamu tiba-tiba muncul di rumah Chef Julian. Yalah ibu ada-ada aja. Ngapain lagi aku sana? Nih aku tidur di rumah. Desi, ayo cepet. Nanti kesiangan macet loh. Ini tinggal nunggu kamu aja. Iya ya. Lah, nanti kita mampir beli buah dulu ya, Nak. Nggak enak kalau kita datang dengan tangan kosong. Iya, iya. Nggak ada yang ketinggalan lagi kan? Kita berangkat ya? Ya. Pak, ini taruh mana? Taruh sini aja, Bu. Awas ya, jangan sampai jatuh. Ya, siap. Ini alat makannya udah semua, Bu? Udah siap semua. Oke, apa lagi ya? Pak, kok banyak banget? Kayak nyambut Prabu aja. Jules, Mama dengar keluarga Lala mau datang. Iya, Mah. Ya, masa aku ngelarang orang buat bertamu, Mah? Kan nggak mungkin juga. Apa coba alasannya? Iya nggak apa-apa sih. Cuman heran aja, mereka tuh mau ngapain kesini. Nanti ada masalah lagi. Atau coba deh Jules, kamu bilang ke Lala kita ada urusan mendadak.
Pasti dia bisa ngerti. Ya nggak bisa dong, Ma. Sekarang mereka pasti udah di jalan. Mungkin sebentar lagi juga sampai. Ya kan? Oma, lihat deh, baju Syifa bagus nggak? Bagus, ini cantik banget, udah kayak princess. Kan emang Syifa princess. Oh, iya. Aku nggak sabar deh Oma. Bentar lagi Syifa bakal ketemu Tante Lala. Syifa kangen banget main sama Tante Lala. Masa Mama tega sih ngelihat Syifa sedih kalau nggak ketemu sama Lala? Tante Lala mana ya? Kok belum datang juga sih? Papa, Iya sayang. kok Tante Lala belum datang ya? Syifa sabar dulu ya. Mungkin macet di jalan, tapi palingan sebentar lagi juga datang kok. Pak, itu deh kayaknya Tante Lala. Tante Lala, Syifa. Chef. Kangen banget sama Tante Lala. Oh, Tante juga kangen banget sama Syifa. Chef, terima kasih banyak sudah mau menerima kami. Sama-sama lah. Chef, saya sangat berterima kasih. Mungkin kalau bukan Chef Julian yang menolong Lala, Lala nggak ada di sini, Chef. Dan saya nggak tahu hidup saya seperti apa kalau tanpa anak saya. So, sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Saya juga berterima kasih karena Ardan sudah menjadi karyawannya Chef. Mudah-mudahan dia bisa bekerja dengan baik ya. Ardan sudah bekerja lebih dari baik, Om. Makasih banyak, Pak. Oh ya, Chef. Ini kami membawa sedikit uang tamu. Mungkin gak seberapa, tapi ini ungkapan terima kasih kami kan sudah menolong Lala. Aduh, padahal gak usah repot-repot loh, Tante. Terima kasih ya. Yaudah kalau gitu kita masuk ke dalam aja ya. Mari, silakan. Mari. Ayo, mari. Om, Tante, silakan duduk. Ibu. Bi, hari ini Syifa seneng banget deh. Soalnya hari ini Tante Lala datang ke rumah. Sip dah. Kalau bisa, Syifa tiap detik main sama Tante Lala. Ayo nganterin minuman ke Tante Lala. Yuk, jalan dulu. Hai sayang. Sini.
Pak, ini minuman mau taruh mana? Ya, silakan, Bu. Taruh di situ aja. Nanti sekalian bawa ini yang ke belakang. Disiapin juga. Oke. Tante Lala, Siva boleh pangku nggak? Duduk sama papa aja ya. Papa pangku, ayo. Ini udah. Nggak apa-apa kok, Chef. Sini saya. Memang sih dari dulu anak kecil tuh paling senang sama Lala. Pengennya deket-deket aja. Nggak tahu kenapa. Gak cuma anak kecil, yang dewasanya juga tuh. No, halo semuanya sudah sampai ya. Hai, Mam. Selamat datang di rumah kami. Sorry, Mas. Tolong antri ya. Oh, saya cuman sebentar kok, Bu. Saya boleh dia. Oh, iya, Bu. Tapi ya, yang namanya seorang businessman itu biasanya dia tetap tahu sih caranya menghargai orang lain. Terima kasih Bu Lydia sudah menerima kehadiran kami di sini. Saya benar-benar minta maaf mewakili suami saya. Insya Allah, kedepannya tidak akan terjadi lagi hal seperti ini. Dan saya nggak mau ada kata ke depannya. Saya nggak mau ada lain kali. Cukup sekali ini aja. Atau sebaiknya mulai sekarang, keluarga ibu menjauh dari keluarga saya. Jauhi saya, jauhi anak saya, jauhi cucu saya. Karena saya nggak mau keluarga saya mendapatkan masalah lagi. Dia kan pernah kerja di perusahaan suami kita loh, Jeng. Sinar Permata Buana. Masih ingat kan? Bener, saya harus tahu kenapa dia bohong. Terlalu aneh. Kedatangan kami ke sini mau mengucapkan terima kasih kepada Chef Julian yang sudah menyelamatkan anak saya Lala. Iya. Oke, silakan duduk. Gimana sekarang kondisinya Chef Lala sudah oke? Alhamdulillah sudah membaik, Bu. Ini semua berkat bantuan Chef Julian juga. Iya, memang anak saya ini tuh baik. Dia suka nolong orang. Dan akhir-akhir ini dia memang lagi sering nolong kamu terus ya. Maaf, Bu. No, it's okay, nggak apa-apa. Namanya juga berbuat baik kan, harus kepada siapa aja. Tapi sorry, memangnya waktu itu suami kamu kemana? Mah, kebetulan aku yang lagi deket sama lokasinya Lala, Mah. Oh, I see. Bu, buahnya mau taruh mana? Oh, taruh di belakang aja. Mbok, di sini kayaknya sudah penuh.
Om, Tante, silakan dimakan. Lah, Silakan. Ya, Ardan, terima kasih. ya, Ardan. Silakan. Chef, saya boleh izin ke toilet? Boleh Om. Nanti toiletnya di sebelah sana ya Om. Nanti langsung belok kanan aja. Oh iya, makasih. Ya, mau aku temenin nggak? Nggak usah. Saya bisa sendiri kok. Bapak, mau kemana? Saya mau ke toilet, tadi disuruh belok kanan, mau malah ke sini. Yakin? Bapak mau cari toilet? Nanti pas kayak anak sampean. Maaf Pak, tapi toiletnya di sebelah sana. Oh iya, makasih Bu. Ada apa ya sama anak aku? Aku harus pastiin nanti. Om, silakan Om. Langsung dimakan aja ya. Terima kasih. Maaf, Bu. Tadi saya di belakang sempat dengar dari Mbok. Katanya, sekilas saya dengar anak saya ngelakuin sesuatu. Maksudnya, anak saya ngelakuin sesuatu yang tidak baik atau gimana? Jadi Bapak sama sekali nggak tahu ya? Nggak tahu kalau anak Bapak itu dipecat? Anak Bapak dipecat karena ketahuan mencuri, Pak, di rumah ini. Astagfirullahaladzim. Maafin kakak saya, Bu. Adik kakak sama aja, suka bawa masalah. Ma, nggak usah dibahas di sini ya, Ma. Kan masalahnya juga udah selesai. Jadi Pak Andi sama sekali nggak tahu ya Pak ya? Maaf, saya nggak tahu, Bu. Astagfirullahaladzim. Kak Mesya. Dari awal tuh memang saya sudah punya firasat nggak enak sama Mesya. Tapi saya mencoba untuk menghargai dan menerima keputusan anak saya untuk menerima Mesya kerja di sini. Jadi guru lesnya Syifa. Tapi ya sayang ya kalau harus berakhir seperti ini. Wah, ayo silakan dilanjutkan makannya. Itu semua kan sudah kejadian. Ya sudahlah, kita lupakan aja. Silakan. Gimana makanannya? Enak kan? Sesuai selera? Sesuai, Bu. Enak. Kayak makanan restoran bintang 5. Mantap, mantap. Tapi, saya juga nggak nyangka sih, ternyata Ibu Lydia ini ibunya Chef Julian. Dunia ini kecil ya. Saya ketemu sama Ibu di kantor. Ketemu lagi di sini. Ngomong-ngomong, Bu, kalau proposalnya ada yang kurang jelas dari Rina, Ibu boleh tanyakan ke saya. Atau mungkin saya boleh ke kantornya Ibu supaya kita lebih enak lagi ngobrolnya. Boleh, Bu? Gimana?
Nanti aja bahasnya, nggak sekarang waktunya. Ini kesempatan emas, kalau nggak sekarang kapan lagi? Gimana sih? Bu Lydia, gimana kalau saya minta nomor teleponnya biar kita ngobrolnya lebih enak? Maaf ya, Hasbi. Di keluarga saya itu kita punya aturan. Kalau lagi makan, kita nggak ngomongin soal kerjaan. Nanti kalau memang ada yang mau ditanyakan soal proposal, kamu bisa langsung hubungi sekretaris saya aja, ya. Bu Lydia, Chef Julian, terima kasih banyak atas jamuan buat keluarga saya. Tapi saya mohon maaf kalau melanggar aturan keluarga ini. Jadi sebaiknya kami pamit. Terima kasih banyak. Wah, kan belum habis makanannya. Iya Om, dihabisin dulu ya Om makanannya. Maaf, nggak apa-apa. Kami izin pamit. Terima kasih banyak. Ya. Chef, Ibu, terima kasih atas jamuannya. Kami izin pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bu Lydia. Waalaikumsalam. Mesya, buka. Apalagi sih? Pulang-pulang bikin ribut. Udah tahu penyakitan, bukannya tenang kek. Heran Buka! Mesya! Pasti ah. Ya, tunggu, tenang dulu bisa Apa? Ayah, apaan sih ya? Kita bisa bicarakan baik-baik. Stop! Kalian jangan larangnya. Anak ini pembawa sial! Ya. Ayah. Ya apaan sih ya? Mau ngapain sih? Ya Allah. Bikin malu kamu. Ayah. Ya sabar ya. Ya ayah ini kan baju aku ya. Semua bisa dibicarakan dengan baik-baik ayah. Hei. Ingat ya, saya bukan ayah kamu. Saya nggak punya anak maling seperti kamu. Kamu udah bikin malu. Berani kamu nyuri di rumah orang yang sudah bantuin kamu, bantuin Lala, bantuin keluarga kita. Hah? Mau ngeles apa lagi kamu? Sekarang kamu pergi dari sini. Keluar. Keluar. Ayah. Keluar! Saya usir kamu dari rumah ini. Udah bantuin kamu, bantuin Lala, bantuin keluarga kita. Hah? Mau ngeles apa lagi kamu? Sekarang kamu pergi dari sini. Keluar. Keluar. Ayah. Keluar! Saya usir kamu dari rumah ini. Bagus. Kalau Mesya pergi, gue bisa santai. Jauh-jauh deh, dasar benalu. Kak, tunggu Kak. Apa?
Aku cuma nggak ngerti aja, maksudnya kayak kakak kenapa sampai ngelakuin itu sih kak? Chef Julian udah baik banget sama aku loh. Gak usah kamu kayak gini ya. Mentang-mentang kamu yang terbaik di rumah ini, kamu boleh ngejudge aku. Iya. Kak, maaf banget, aku gak bermaksud untuk ngejudge kakak. Cuman justru aku nanya sama kakak, aku gak kepikiran aja alasan kakak ngelakuin itu semua. Terus aku gini loh, kalau seandainya kakak butuh bantuan, ada aku. Ada yang lain, siapa tahu aku bisa bantu, Kak. Aku cuma takut kalau seandainya sampai kakak dilaporin. Gak usah sok perhatian, Lala. Gak usah perhatian sama aku. Gak usah so baik lagi sama aku. Ini bukan urusan kamu. Ya Allah, aku harus apa? Kenapa Kak Mesya sekarang jadi kayak gini? Mesya. Apa ibu apa? Ibu mau nahan aku? Emang boleh sama dia? Hah? Biarin Des. Biarin maling itu pergi dari sini. Sih? Udah aku duga. Mesya. Bye-bye benalu. Bang keluarga siangan! Nggak bisa aku berharap apa-apa! Apa lo lihat-lihat? Apa? Aduh! Aduh, kenapa lagi sih? Pakai acara rusak nih koper. Aduh! Nomor yang Anda tuju tidak menjawab. Silahkan berikan. Masih nggak bisa dihubungi. Ibu mau cari kakak kamu ya. Mau ikut. Nggak usah. Mau ngapain kalian? Hah? Ya mau cari Mesya lah ya. Ini udah malam. Dia mau tidur di mana? Dia kan udah dewasa, udah gede. Bisa mikir kan? Sama aja. Waktu dia mau maling juga dia mikir kan? Ya udah biarin aja. Biar dia mikir. Tempat tinggal dia sekarang. Iya. Keputusan ayah udah bulat lah. Mulai sekarang kalian semua nggak usah mikirin anak maling itu lagi. Aduh, Kak Mesya nyuri kayaknya karena gua dah. Gimana ya? Tapi kan gua nggak nyuruh Kak Mesya nyuri. Gua baru desak dia kemarin, bukan sebelumnya. Pokoknya ayah minta sama kalian, jangan ada yang nolongin dia. Tapi uang 15 juta itu dari mana ya? Kalau Kak Mesya udah dipecat sebelumnya, berarti uangnya dari Kak Hasbi. Pusing. Ini semua gara-gara orang tua yang penyakitan itu. Kenapa sih dia aja yang diculik kemarin? Hidup gue kan tenang kalau nggak ada dia. Aduh, ini gue gimana lagi ngangkatnya? Nggak bisa, gue harus minta tolong orang ini. Gue harus telepon siapa ya?
Kayak acara nggak diangkat lagi. Udah bener nih laki satu. Udah nggak belain gue tadi. Sekarang mau ngilang gitu aja loh, ha? Nggak bisa. Ini nggak bisa gue biarin. Bi, jawab telepon nggak? Kalau enggak aku laporin Lala ya. Halo. Akhirnya diangkat juga. Kenapa sih lama banget angkatnya? Ya bisa gimana? Sekarang ayah kamu aja masih marah-marah gara-gara kamu. Lagian kamu sih pakai nyuri segala. Gimana? Aku kepepet kemarin. Coba aja kamu nggak pisah sama aku nggak bakal ngelakuin itu. Kok kamu jadi nyalain aku sih? Ya emang salah kamu. Pokoknya kamu harus tanggung jawab. Sekarang kamu bantuin aku cari tempat buat tidur. Ya udah kan gampang kan, kamu tinggal cari temen kek, nyewa apartemen kek, nyewa hotel. Kenapa jadi aku sih? Nggak mau, pokoknya kamu harus bantuin aku sekarang. Ya gak bisa gitu, lu juga harus tahu posisi gue sekarang. Nggak mau tahu, pokoknya kamu harus bantuin aku sekarang. Kalau enggak, aku kirim video rekaman ini ke Lala. Jangan. Ya udah, temuin aku sekarang. Lala, kamu tolong ya, tetap coba hubungin kakak kamu, cari tahu dia di mana. Aku akan tetap cari tahu soal Kamesha diam-diam. Aku akan bantuin Kamesha terus, Bu. Ibu juga akan coba kontak kakak kamu terus. Desi! Kabarin ibu ya, Nak ya. Ya, Bu. Ya Allah, kenapa keluarga aku jadi kayak gini? Nak, aku harus pergi sebentar ya. Ada meeting dadakan dari klien. Malam-malam kayak gini. Iya, namanya juga klien kan suka-suka mereka kan, mau kapanpun. Kamu mau ketemu di mana? Aku juga nggak tahu sih, paling mereka Sherlock nanti. Ntar aku kabarin ya. Duluan ya. Ini nggak bales chat gue sih. Jadi kabur lagi. Wah. Apaan sih, kok nggak bisa ditelepon? Bi, aku takut banget. Kamu kemana aja sih? Kamu tau gak tadi aku tuh hampir diculik. Terus kamu lihat koper aku sampai rusak gara-gara aku lempar kopernya penculiknya. Gak usah ngarang cerita deh lo. Kok ngarang sih? Aku nggak ngarang. Tadi beneran aku hampir mau diculik. Terus aku bener-bener sekarang ketakutan banget dan aku nggak tahu harus kemana. Semua tempat tuh kayak serem banget. Kamu harus bantuin aku cari tempat ya, please. Iya, lepasin dulu. Ini ada nih, rumah ini aja ya. Deket kok, nggak terlalu jauh dari sini. Bi, Mas, aku tinggal di sini sih. Bi, kamu yang bener aja. Ya, kenapa nih kan lumayan? Ya, nggak level lah. Masa aku harus tinggal di tempat kumuh kayak gitu, ih. Nggak mau ah. Ya terus maunya apa? Ya, tinggalnya di apartemen kayak gitu minimal. Apartemen dari mana? Apartemen pada mahal. Susah juga nyarinya, nggak ada duitnya. Bohong. Tuh kemarin kamu baru beli mobil? Kayak duit siapa coba? Ya kalau mobil udah ada duitnya.
Sekarang apartemen kan dadakan. Disuruh nyewa duit dari mana? Emang nggak ada. Udah deh, terserah lo deh. Yang penting sekarang gue udah bantu lo nyariin tempat tinggal. Kalau nggak suka, ya udah, gue cabut. Kalau Mas waktu itu nggak nyuruh saya cepat-cepat, nggak mungkin saya terlibat sampai sejauh kayak gini. Kalau Mas minta duitnya kembali, ya balik juga. Ini bukan diskusi. Saya minta balikin full 300 juta. Anda ingat ya, 300 juta full besok. Kalau enggak, saya nggak akan segan-segan untuk ganggu keluarga Anda. Anda paham? Mau aku kirim ke Lala? Tinggal kirim sih. Ya udah, terserah lu deh. Lu pilih deh, mau tinggal di mana? Mau ikutin? Oke, bentar ya. Aku tahu apartemen dekat sini yang bagus. Nih. Bi, bantuin aku bawa koper dong, berat. Nggak kuat. Ya Allah, Hasbi kemana sih? Udah jam 1 kok belum pulang. Angkat Bobby. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Gimana ya? Suami belum pulang. Aku pikiran sama Kamesha juga. Bi, kamu di mana? Jadinya pulang jam berapa, sayang? Wow, bagus banget. Ya Allah, tolong lindungilah Hasbi dimanapun ia berada. Masih nungguin Hasbi, Nak? Ayah, kok ayah belum tidur? Gak tahu, belum ngantuk. Ayah temenin kamu ya, nungguin suami. Gak usah, gak apa-apa ya. Biar aku tunggu di sini aja sendiri. Ayah bobo aja, ayah kan perlu istirahat. Ayah tuh jadi ingat dulu ya, kamu tuh paling susah suruh tidur. Sering banget begadangnya. Kita? Kita? Kita kan yang begadang, bukan aku aja. Kamu lah, kok kita ya? Iya kan? Kita sering banget dulu begadang, kita nonton bareng sampai malam banget. Yes. Terus? Apalagi kalau lagi nonton masak-masakan. Sampai lupa waktu, disuruh tidur nggak mau. Iya lagi. Terus kita dimarahin. Sama ibu. Iya bener. Iya ya. Dulu tuh aku nonton sampai acara kompetisi chef luar juga aku nonton sampai malam banget ya ayah. Kita nonton bareng. Saking malamnya tiba-tiba kita lapar. Betul. Kita langsung ke dapur seakan-akan kita ikut kompetisi masak. Padahal kan cuma bikin mie instan. Ya ampun. Jadi lapar. Kamu lapar? Iya. Kok sama sih? Masa sih? Mie instan, rebus airnya, pakai irisan bawang putih, bawang merah, sama cabai. Satu lagi apa? Kemiri. Kemiri. Yes. Bolehkah, Chef? Siap, boleh. Hah? Aku buatin ya. Oke, ayah rebus airnya. Oke, aku siapin semuanya. Gas. Ayo. Kalau kayak gini sih, aku betah ya diusir. Mana mungkin aku nggak betah. Bagus banget lagi apartemennya. Nggak ada tuh penyakit mental itu.
Kalau nggak betah sih, lo keterlaluan. Lo tahu kan harga sewa di sini 100 juta per tahun. Puas kamu sekarang? Puas dong sayang. Masa nggak puas apartemen sebagus ini dari kamu lagi? Kamu pasti capek. Mau aku ambilin minum nggak? Oh iya? Sial, gue udah pakai 100 juta dari Lala. Sekarang ini apart juga harus gue cariin lagi dari rekening bersama Lala. Nggak bisa nih, bisa bangkrut gue. Mendingan sisanya gue pakai sendiri. Nih. Atau kamu mau snack juga? Aku suapin mau? Aku bukain deh snacknya. Mau? Ya udah kalau nggak mau aku aja. Oh iya, kamu nggak mau tidur di sini aja, nyobain apartemen baru, nyobain kasur baru, terus ditemenin sama aku, nggak ada yang ganggu lagi. Mau nggak? Siapa yang pengen gue? Belin banget sih. Ternyata aku masih nggak bisa ngambil hati Hasbi. Untung aja uangnya masih bisa aku peras. Bi, Apaan sih? kamu kok gitu sih? Aku tuh kangen loh sama Hasbi yang dulu. Yang gentle, yang baik sama aku. Yang selalu make sure kalau aku tuh baik-baik aja. Tapi kamu sekarang malah berubah. Aku sedih tahu. Orang seharusnya berubah ke arah yang lebih baik. Lu jangan pikir gue begini karena gue suka sama lu. Kalau bukan karena rekaman lu itu, gue gak mungkin ngeladenin lu. Gue ngeliat lu aja males sekarang. Jadi kamu terpaksa? Ya iyalah. Sial, lu tuh beban buat gue. Mas mendingan Lala kemana-mana. Dia bisa kerja, bisa gue manfaatin. At least dia gak pernah ngerepotin gue. Lu bukan siapa-siapa gue, minta mulu. Murahan lo. Bi, kenapa sih kamu jadi kayak gini? Padahal aku ngelakuin ini semua tuh tulus. Aku suka sama kamu, aku sayang sama kamu, dan aku tuh bener-bener ngerasain banget cuman kamu yang ngertiin aku. Aku tuh kangen banget sama kamu yang dulu selalu jadi pahlawan aku, pendengar aku. Tapi kamu sekarang malah kayak gini. Asal kamu tahu ya, aku tuh sampai rela buat dicap perempuan murahan. Saking gak ada orang yang bisa ngertiin aku lagi selain kamu. Karena emang cuman kamu yang ada di hati aku. Bi, please, jangan marah lagi ya sama aku. Aku sadar, aku emang beda sama Lala. Aku lebih nurut sama kamu, aku bisa kasih yang semua kamu mau. Tapi, kamu milih Lala. Padahal ya Bi, kalau kamu milih aku akan nurutin semua yang kamu mau. Aku akan kasih apapun yang kamu butuhin dari aku. Hasbi. Cuman gue yang bisa ninggiin ego lo setinggi-tingginya. Lihat aja, Bi. Nanti juga aku bisa dapetin lo lagi. Nomor yang Anda tuju tidak menjawab. Silakan tinggalkan pesan. Ya Allah, Mesya, kamu di mana sih, Nak? Kamu tidur di mana malam ini? Kamu kan gak punya teman dekat yang cukup untuk kamu andalin, Nak.
apapun kesalahan yang sering kamu lakuin, kamu tetap anak ibu. Kasihan kamu, nak. Karena kesalahan ibu, kamu harus jadi korban. Ya Allah, lindungilah Meisha, anak hamba. Semoga Meisha baik-baik aja. Vi? Ayah. Kamu baru pulang jam segini? Jam 2 loh ini. Iya ya. Maafin aku soalnya tadi aku habis meeting sama klien. Ya salah. Aku kan harus ngejar target buat nafkahin keluarga kita. Oh. Iya. Maaf ya, Be. Keluarga Ayah ngebebanin kamu. Oh enggak. Enggak apa-apa ya. Ayah tenang aja ya. Itu udah menjadi tanggung jawab dan kewajiban aku. Ya, makasih. Tadi Lala nungguin kamu. Kasihan, kayaknya capek dia. Bukannya itu juga menjadi kewajiban seorang istri ya? Nungguin suaminya. Aku masuk dulu ya. Kenapa akhir-akhir ini sikap Hasbi jadi keras ya sama Lala? Apa jangan-jangan dia udah berani main gila di belakang Lala?